Kesepakatan perjanjian dagang saja itu sudah menjual bangsa Indonesia beserta isinya tanpa ada satupun yang tersisa. Kita rakyat, kita negara yang berdaulat. Atau sebenarnya kita tidak pernah berdaulat? Saya udara RI akan diobral murahan ke Amerika Serikat 15 April 2026 biadab. Indonesia sendiri sebenarnya berada dalam dilema. Pun dalam masa yang sama nak jaga neutraliti dan juga kedaulatan negara. Tentera US boleh lalu ruang udara tanpa perlu minta izin, dan apa yang lebih panas adalah dokumen itu dah bocor. Tak tunggu Amerika setuju tak setuju. Negara Malaysia ni bebas dan merdeka. Kita putuskan sendiri. Gak usah cakap lagi, geng, bahwasanya Indonesia berdaulat. Malu kepada negara jiran Malaysia, geng. Lihat, Malaysia tidak tunduk kepada kuasa besar. Ini baru nama negara yang berdaulat. Indonesia, maruahnya sudah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video malu, geng, bahasa Indonesia, geng. Kenapa demikian? Iya, geng, Indonesia kasih akses udara ke militer Amerika. Dan udara Indonesia nih, geng, militernya diobral-abril kepada Amerika, geng. Kayak gak ada harga dirinya bangsa Indonesia ini sudah, geng. Waduh. Katanya negara hebat, Pak. Katanya negara kuat, kok sama Amerika aja cute. Waduh, segitunya, geng, Indonesia menjadi budak Amerika, geng. Wah. Ucapannya cuma antek-antek asing, geng. Namun apalah daya, geng, dengan Amerika aja udah tunduk. Waduh, malu kita ke negara-negara jiran kita, Pak, yang mengaku negara kita negara power. Namun kita tak ada powernya, Pak. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa yang akan Ikinya sajikan buat kalian bersama. Kita bergelak bersama di video kali ini, geng. Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lagi rame ya, isu flanking overflight access Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Sebenarnya istilah ini mengartikan bahwa militer Amerika Serikat itu bisa masuk ke wilayah Indonesia dimanapun, kapanpun, dan tanpa kulonungun dulu atau izin dulu sama kita. Kabarnya perjanjian ini ditandatangani oleh Prabowo bulan Februari lalu ketika Prabowo lagi sibuk buat ikutan arisan sosialita BOP. Sebenarnya ini sangat tidak mengagetkan ya. Secara kesepakatan perjanjian dagang saja itu sudah menjual bangsa Indonesia beserta isinya tanpa ada satupun yang tersisa. Kita rakyat Indonesia hanya dijadikan penonton saja melalui perjanjian dagang tersebut. Ya kali, angkasa kita juga nggak ikut dikuasai. Presiden kita kan orangnya terkenal sangat royal kalau sama antek asing. Isu tentang kedaulatan udara yang sudah tergadaikan ini diklarifikasi sama Kementerian Pertahanan. Menurut artikel BBC yang ini, bahwa Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemhan mengatakan bahwa ini masih merupakan rancangan awal. Oh, jujur ya, waktu aku habis membaca artikel itu, aku mikir, ini point of view-nya adalah hanya sebagai masyarakat atau rakyat yang bodoh ya. Kok bisa pejabat-pejabat kita itu punya ide gitu untuk membiarkan kekuatan militer negara asing itu riwa-riwi di wilayah NKRI? Bukankah kita negara yang berdaulat? Atau sebenarnya kita tidak pernah berdaulat? Benarkah Indonesia itu hanya tinggal nama saja? Tapi dengan adanya isu ini, itu menjadi sangat masuk akal kalau Indonesia itu memang tinggal nama saja, guys. Karena ini adalah proses penjajahan terselubung yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Dalam hal ini adalah pemimpin dan pejabat-pejabat kita yang kelakuannya itu pantas untuk dilaknat. Tahu nggak kalau Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang katanya berdaulat tetapi tidak memiliki ibu kota? Meskipun sudah ada landasan hukum terbaru tentang ibu kota IKN, tetapi baik di era Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo itu tidak ada menandatangani Kepres tentang pemindahan ibu kota ini. Pasca Jakarta dicabut statusnya sebagai ibu kota, entah kenapa Presiden Prabowo itu tidak langsung menandatangani Kepres perpindahan ibu kotanya. Ya, mau gimana lagi ya, ini tuh memang sudah dirancang, guys. Jadi Prabowo itu sebenarnya tinggal mengikuti saja agenda asing yang sudah disepakati. Ternyata ada pembahasan kita bakal kasih akses udara untuk militer Amerika biar bisa terbang bebas di
Indonesia. Gua kira cuma rumor karena berita awalnya tuh dari The Sunday Guardian. Tapi ternyata udah dikonfirmasi sama beberapa berita lainnya. Padahal ya negara-negara lain kayak Prancis atau Spanyol itu udah melarang pesawat militer Amerika melintas di wilayahnya. Tapi kita malah ada wacana bakal ngasih akses. Bingung gua, pusing. Nah yang jadi bahaya tuh gini. Kemarin Amerika nyerang Iran kan. Terus habis itu Iran serang negara-negara Arab yang memberikan akses udara dan pangkalan militer ke Amerika. Nah Amerika nih beneran gak ketebak anjir. Kita nggak tahu kedepannya dia bakal ngapain. Bisa aja Amerika nih nyerang Cina lewat udara kita. Karena posisi kita tuh emang sevital itu. Who knows? Ya semoga aja gitu aksesnya tuh nggak diberikan. Mari kita kawal. Lagian ya kesepakatan luar negeri kayak gini tuh harus ada persetujuan DPR. Saya udara RI akan diobral murahan ke Amerika Serikat 15 April 2026 biadab. Ini saya mengutip langsung ya kalimatnya, ini bukan kalimat saya. Ketika Eropa, negara-negara Teluk, Amerika Selatan hingga Afrika mulai menjaga jarak, salah satu pemimpin di Indonesia justru menjual kedaulatan udara ke Amerika Serikat. Akan ada kesepakatan pada 15 April 2026, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dijadwalkan bertemu dengan Pete Hegseth di Washington. Ini Menteri Pertahanan atau Menteri Perang Amerika Serikat. Jika kesepakatan ini terjadi, ini bukan sekedar kerjasama militer biasa. Ini berpotensi menjadi pemberian blank check kepada Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udara Indonesia. Usulan dari pihak Amerika Serikat mencakup beberapa poin utama. Satu, blanket overflight clearance. Indonesia memberikan izin terbang secara menyeluruh bagi semua pesawat militer Amerika Serikat. Artinya tidak perlu lagi pengajuan izin satu persatu setiap kali pesawat ingin melintas. Kedua, notifikasi bukan permohonan. Sistem yang digunakan adalah berbasis notifikasi. Amerika Serikat cukup memberitahu, bukan meminta izin, bahwa pesawat mereka akan melintas. Mekanisme ini akan terus berjalan sampai ada pemberitahuan penghentian dari pihak Amerika. Konsekuensinya, kendali Indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri menjadi sangat terbatas. Ketiga, ruang lingkup yang luas. Izin ini mencakup contingency operation, crisis response mission, dan kegiatan latihan bersama. Istilah contingency operation adalah krisis respon bersifat fleksibel dan bisa ditafsirkan luas, termasuk untuk operasi militer berskala besar. 4. Jalur komunikasi langsung. Akan dibentuk hotline antara US Pacific Air Force dan Pusat Operasi Udara di Indonesia. Secara umum ini adalah standar antara sekutu dekat. Namun dalam konteks ini berfungsi untuk mengkoordinasikan lalu lintas pesawat militer Amerika yang intens. Di situ dituliskan sumber The Sunday Guardian Live 12 April 2026. Apakah masih negara Indonesia ini berdaulat? Tentu tidak. Negara Indonesia sudah tidak berdaulat, geng. Tidak berdaulat. Kenapa demikian? Ya, militernya aja diobral. Lihat aja, kita militer Indonesia aja kena bom sama Israel, kita diam saja presidennya ya. Ini pengecut, geng. Takut kepada apa aliasi. Waduh, katanya negara hebat, negara kuat, negara power. Mana buktinya? Sama Amerika aja, sama Israel aja cute, takut. Waduh, malu kita sama negara-negara jiran kita, geng. Yang berkuar-kuar kita negara hebat, negara kuat. Waduh, sama Malaysia, sama Singapura, sama Filipina, malu kita. Janganlah berkuar-kuar di media sosial, tentara kita paling hebat, negara ini paling power. Udahlah. Itu apa namanya, militer aja, apa udara militer aja kita diobral. Betul-betul biadab. Itu yang diucapkan dari tadi, geng. Sama juga di dalam hatinya. Oke, geng, inilah respon daripada orang-orang Malaysia, geng, ya, terhadap militer udara Indonesia, geng. Waduh, gimana responnya? Jom kita semua duduk bersama-sama, geng. Indonesia dengan Amerika Serikat sekarang ni dilaporkan tengah bincang satu benda yang agak sensitif tau. Iaitu sama ada nak bagi pesawat tentera Amerika Serikat untuk menggunakan ruang udara Indonesia. Apa cerita ni? Perbincangan ni disahkan sendiri tau oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada 13 April 2026. Dan cadangan tu termasuklah untuk misi kecemasan, operasi krisis dan juga latihan ketenteraan bersama. Akan tetapi setakat ni masih belum ada apa-apa keputusan muktamad. Yang ada cuma draft awal yang masih dibincangkan secara dalaman. Pihak Indonesia setakat ni menjelaskan yang ruang udara diorang ni tetap di bawah kawalan penuh negara. So maksudnya walaupun ada perbincangan dengan Amerika Syarikat, masih lagi tahap awal lah untuk menentukan dan membuat keputusan sama ada nak bagi akses
ataupun tidak, ataupun ada syarat-syarat tertentu. Jurucakap kementerian pun cakap dokumen yang tengah sekelip tu masih lagi belum sah, belum ada kuasa undang-undang dan masih kena melalui proses semakan ketat sebelum apa-apa keputusan dibuat. Akan tetapi dalam masa yang sama, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat iaitu Pete Hegseth pun dikatakan akan berjumpa dengan counterpart Indonesia untuk sambung rundingan ni. Akan tetapi pandangan saya beginilah guys ini sebenarnya kalau kita lihat ada tanda-tanda tekanan geopolitik dekat rantau Indo-Pasifik yang mungkin makin kuat tau. Amerika Syarikat diorang mungkin nak tambah pergerakan dan juga pengaruh ketenteraan dekat rantau Asia Tenggara. Akan tetapi Indonesia sendiri sebenarnya berada dalam dilema. Sama ada nak jaga hubungan dengan kuasa besar ataupun dalam masa yang sama nak jaga neutraliti dan juga kedaulatan negara. Kita tak tahu sama ada benda ni jadi ataupun tidak, tapi kalaulah dia jadi, dia akan bagi kelebihan kepada Amerika Syarikat dari segi strategi. Tapi dia juga boleh buat negara jiran mungkin rasa tak selesa dan mungkin akan menambah ketegangan, terutamanya bila persaingan antara Amerika Syarikat dan juga China ni semakin panas pada masa-masa akan datang. Indonesia bagi US guna ruang udara. Jadi untuk pengetahuan korang, berdasarkan The Sunday Guardian yang mendakwa mereka nak blanket access, yang bermaksud jet tentera US boleh lalu ruang udara tanpa perlu minta izin. Dan apa yang lebih panas adalah dokumen tu dah bocor. Kata Indonesia dah approve dan hampir menjadi agreement rasmi. Tapi Indonesia berkata belum lagi dan ini cuma draft dan masih berbincang. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar proposal ataupun dah deal tapi belum umum? Dan satu lagi persoalan, kenapa Indonesia beri ruang udara sedangkan France, Itali, Spain dan banyak lagi negara-negara Eropah yang tutup ruang udara mereka untuk operasi ketenteraan US. Jadi itu saja buat masa ni. Alright, peace, one love. Assalamualaikum. Menteri menegaskan Malaysia bebas sepenuhnya menentukan hala tuju dan dasar negara dalam mendepani geopolitik antarabangsa yang semakin kompleks. Semua negara teluk yang terlibat itu semua hubungi kita, termasuk Presiden Iran. Presiden Iran itu dipilih berapa orang yang dia bercakap di dunia ni. Tapi kita bercakap ada faedahnya, jadi ada laluan kita, kapal yang kita boleh lalu di Selat Hormuz. Kita kena berkawan dengan semua. Kita tak tunggu Amerika setuju tak setuju. Negara Malaysia ni bebas dan merdeka. Kita putuskan sendiri. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut berhubung dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bagi memastikan laluan ke Rafah dibuka. Ini bagi membolehkan Malaysia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Heran ya, ada perjanjian apa antara Presiden kita dengan Presiden Amerika Serikat ini ya? Sampai-sampai Pak Presiden kita konon katanya, benar enggak berita ini ya, mengizinkan ketentaraan Amerika Serikat ini menggunakan ruang udara kita. Ya Allah, Tuhanku, ini semakin kacau ini kayak gini ya. Gak usah cakap lagi geng, bahwasanya Indonesia berdaulat. Malu kepada negara jiran Malaysia geng. Lihat, Malaysia tidak tunduk kepada kuasa besar. Ini baru nama negara yang berdaulat. Indonesia maruahnya sudah tak ada. Hilang geng maruah Indonesia nih geng. Di mata dunia, Perancis, Spanyol tidak membolehkan tentara Amerika lalu dalam ataupun beroperasi di sana. Namun Indonesia, iya. Come on. Nak jadi, nak jilat pantat Trump sebab macam apa lagi Presiden Indonesia ni? Nak jilat kurang bersih apa lagi pantat Trump? Kayak gitu ya. Jujur ikinya sangat anti ya. Nomor satu ini anti dengan Israel, dua Amerika. Ikinya sangat anti karena dua-dua ampek ini geng, yang merusakkan dan mengakibatkan Gaza seperti itu geng, dengan warga Gaza seperti itu kayak gitu geng ya. Jadi ikinya sangat anti sekali dari dulu sampai sekarang, memang anti sekali geng kayak gitu ya geng. Jadi rasa benci ikinya tuh sangat anti kayak gitu ya geng ya. Namun presiden kita apalah daya geng, malah tunduk, malah jadi hamba. Aduh, tidak bisa mencontoh negara jiran kita. Negara jiran kita, negara yang tidak power, yang dibelakang negara kecil, namun dia berani. Malaysia tidak tunduk kepada kuasa besar.
dengar itu ucapannya di media sosial. Kalau kita tunduk menjadi antek-antek asing, waduh, malu geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.